Saudara Presiden Joko Widodo menggelar takbir akbar virtual dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini Selasa 20 Juli. Selain Presiden, takbir akbar virtual juga dihadiri oleh Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, TNI Polri, Gubernur, dan elemen masyarakat. Takbir akbar virtual yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat mengangkat tema soal solidaritas bersama untuk Indonesia sehat. Presiden meminta rakyat Indonesia mendoakan negeri ini agar bisa segera terbebas dari pandemi. Kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah SWT, memohon kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita sampai kita mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengikuti imbauan Menteri Agama agar umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing, maka Kepala Kantor Masjid Al-Azhar menyebut kegiatan sholat berjemaah untuk sementara ditiadakan. Keputusan diambil untuk menghindari kerumunan terjadi dan meminimalkan penyebaran virus corona. Sesuai surat edaran Satgas COVID-19 terkait pembatasan kegiatan peribadatan, maka sholat berjemaah di Masjid Al-Azhar baru bisa kembali dilaksanakan setelah ada aturan baru atau pasca PPKM darurat usai dilakukan. Untuk besok tanggal 20 tidak menggelar sholat Idul Adha karena pemerintah memutuskan bahwa sholat Idul Adha bisa dilakukan di rumahnya masing-masing ya sampai PPKM sampai diperbolehkan oleh pemerintah. Guna mematuhi pelaksanaan PPKM darurat pandemi COVID-19 pada tahun ini, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya meniadakan sholat Idul Adha pada Selasa pagi esok. Pihak pengurus masjid hanya menggelar takbiran secara online dan disiarkan langsung di situs Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Merujuk ketentuan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli, Masjid Al-Akbar Surabaya tidak menyelenggarakan sholat berjamaah untuk umum. Artinya mulai sholat rawatib, kemudian sholat Jumat, dan sholat Idul Adha, kita tidak menyelenggarakan sholat untuk umum. Al-Akbar untuk takbiran, kita akan mengadakan namanya munajat dan takbiran virtual. Sekali lagi takbiran virtual. Kita akan pantau langsung ibadah sholat Idul Adha di sejumlah wilayah di tanah air. Ini sudah ada jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Winda Anggraini di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian bergeser nanti ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Dan ada jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Terlebih dahulu kita sapa, sudah ada Winda yang berada di Masjid Al-Markas Al-Islami di Kota Makassar. Winda, ini kan pemerintah Kota Makassar melarang masyarakat untuk menggelar sholat Idul Adha di masa PPKM darurat berlangsung. Nah, terbuka ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Nah, apakah larangan ini ditaati oleh pengurus masjid dan juga warga yang ingin melakukan sholat Idul Adha?
Ya, Audrey dan juga saudara, aturan tersebut ditaati oleh sejumlah pengurus masjid yang ada di Kota Makassar, termasuk di tempat kami melaporkan saat ini, di Masjid Al-Markas Al-Islami yang meniadakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Terlihat masjid tertutup dan tidak dibuka untuk pelaksanaan sholat Idul Adha secara berjamaah. Walaupun tadi pada saat kami juga memantau di sekitar wilayah Kota Makassar juga terdapat sejumlah masjid yang juga tetap menggelar sholat Idul Adha secara berjamaah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Lalu terdapat juga sejumlah warga yang melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di jalan raya ataupun juga di sejumlah jalan yang berada di perumahan ataupun juga komplek yang berada di Kota Makassar. Padahal sebenarnya pemerintah Kota Makassar sudah mengeluarkan surat edaran untuk meniadakan sholat Idul Adha secara berjamaah baik di masjid ataupun juga di lapangan terbuka. Hal ini untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Makassar dan berdasarkan surat edaran Menteri Agama dan juga instruksi dari Mendagri terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah di wilayah zona oranye, dan Kota Makassar masuk dalam zona oranye dan nyaris zona merah, sehingga pemerintah Kota Makassar menganjurkan untuk masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing, tidak di masjid ataupun juga di lapangan. Tapi untuk di Masjid Al-Markas Al-Islami sendiri, walaupun tidak melaksanakan ataupun juga meniadakan sholat Idul Adha secara berjamaah untuk penyembelihan hewan kurban tetap dilaksanakan, akan tetapi terdapat sejumlah perubahan dibandingkan dengan biasanya, karena mengingat situasi ini masih pandemi COVID-19, seperti tidak adanya kupon, kemudian juga pembagian daging kurban akan langsung diantarkan ke rumah warga yang membutuhkan, yang sebelumnya sudah didata di setiap kelurahan. Kemudian juga bagi yang berkurban dianjurkan untuk tidak datang melihat penyembelihan hewan kurban, tetapi cukup mewakilkan kepada panitia kurban saja. Hal ini tentunya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Kota Makassar, Audrey. Anjuran-anjuran yang disuarakan juga oleh pemerintah Kota Makassar agar sholat Idul Adha ini dilakukan di rumah masing-masing, mengingat tadi di Makassar sendiri ini sudah dibatas hampir mendekati zona merah, sudah zona oranye untuk penyebaran COVID-19 di sana. Terima kasih Winda Anggraini. Kalau di Makassar tadi ada imbauan, bagaimana di Bandung yang juga masih dalam zona merah? Kita akan sapa, sudah ada Reza Pratama. Kalau di Bandung bagaimana sholat Idul Adha-nya, Reza? Medan zona apa, Bang? Baik Audrey dan juga saudara, seperti halnya di Makassar, memang di Kota Bandung sendiri, seperti di tempat saya melaporkan di Masjid Raya Bandung ini ditiadakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kami pantau sejak subuh tadi memang tidak terdengar adanya gema takbir di Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat ini. Jika bisa saya gambarkan, memang di belakang saya ini terlihat suasananya sepi, begitu tidak terlihat adanya umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, karena memang sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak ADKM Masjid Raya Bandung dan juga oleh pemerintah daerah dari provinsi dan juga kota ini mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di masjid, melainkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Jika tidak ada pandemi atau sebelum masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, memang Masjid Raya Bandung ini selalu dipenuhi oleh umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Rumput sintetis yang berada di belakang saya ini biasanya dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kemudian selain di Masjid Raya Bandung, masjid-masjid besar lainnya yang ada di Kota Bandung seperti Masjid Pusdai, kemudian Masjid Al-Uquwah dan juga Masjid Istiqomah ini serupa, tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan sholat Idul Adha secara berjamaah pada tahun ini. Kemudian untuk
di kewilayahan juga hingga ke level RT RW memang pemerintah Kota Bandung sudah mengedarkan surat edaran agar masjid yang berada di wilayah RT RW ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha begitu, dan mengimbau warganya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Kemudian terkait pemotongan hewan kurban di Masjid Raya Bandung ini ada penurunan atau penitipan hewan kurban jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu ada penitipan 11 ekor sapi begitu, namun untuk tahun ini hanya ada 6 ekor sapi, dan penyembelihannya pun tidak dilakukan di Masjid Raya Bandung melainkan di rumah pemotongan hewan atau RPH yang ada di Kota Bandung. Nantinya 6 ekor sapi tersebut akan diserahkan ke RPH, kemudian disembelih di sana, dan nantinya pihak DKM Masjid Raya Bandung ini akan mengambil daging tersebut yang bisa menjadi 3.000 hingga 6.000 bungkus dari 6 ekor sapi, dan nantinya pihak DKM Masjid Raya Bandung ini akan langsung membagikannya kepada yang membutuhkan, tidak membagikan daging di wilayah Masjid Raya Bandung. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung yang memang saat ini kasusnya masih belum melandai. Karena memang di Kota Bandung kasus aktif atau kasus positif di Kota Bandung ini perharinya bisa mencapai lebih dari 200 kasus positif. Dibandingkan sebelum ada lonjakan COVID-19, Kota Bandung ini kasus positifnya tidak melebihi 100 orang per hari begitu. Kemudian untuk penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid yang ada di kewilayahan ini, jika memang hanya ada 2 ekor sapi atau tidak lebih, ini bisa dilakukan di masjid tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun jika melebihi jumlah tersebut, ini diimbau untuk melaksanakan atau melakukan penyembelihan hewan kurban ini di RPH. Nantinya pihak kewilayahan ini akan memberikan hewan kurban tersebut untuk dipotong, kemudian nanti diambil dan dibagikan kepada warga masyarakat yang memang membutuhkan. Audrey. Ya, sama seperti di Makassar, di Bandung juga ditiadakan untuk sholat berjemaah di saat Hari Raya Idul Adha hari ini. Lalu kita bergeser juga, sudah dari Bandung, Makassar, kita bergeser ke Medan. Ini sepertinya suasananya berbeda. Diperbolehkankah Jaka untuk dilakukan sholat berjemaah di sana? Ya, selamat pagi Audrey dan juga saudara. Ini terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Medan. Memang berdasarkan anjuran dari Wali Kota Medan, ini dianjurkan kepada masyarakat ataupun warga untuk melaksanakan sholat Id Adha ini di rumah masing-masing. Namun begitu tidak dilarang bagi masyarakat ataupun warga yang ingin ataupun akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di masjid. Seperti dari tempat saya melaporkan ini, saudara, ini merupakan Masjid Raya Al-Masun Kota Medan, dan memang di masjid ini digelar sholat Idul Adha yang akan dimulai pada pukul 7.30 pagi nanti, dan namun tetap di masjid ini dilakukan protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan suhu tubuh, sterilisasi bagi per orang warga yang memasuki lokasi masjid ini, wajib masker, mencuci tangan, dan ini ada batas antara jamaah satu dengan jamaah lain, ini dibatasi 1 ubin ke samping begitu. Namun saudara, untuk jumlah jamaah ini memang tidak ada pembatasan untuk jumlahnya, tapi untuk jamaah yang melaksanakan sholat di sini dibatasi hingga halaman masjid saja. Apabila di halaman masjid ini sudah penuh, maka gerbang masuk untuk ke masjid ini akan ditutup, dan tidak seperti di masa normal sebelumnya. Di masa normal ini memang Masjid Raya Masun ini cukup ramai, bahkan bisa sampai masyarakat yang sholat di sini melewati batas halaman masjid begitu. Dan ini terkait dengan pembagian daging kurban, saudara. Memang dari informasi yang kami peroleh dari pihak Masjid Raya Masun ini akan melaksanakan pemotongan daging kurban esok hari, dan pendistribusiannya ini akan dibagikan langsung ke masyarakat, ke rumah-rumah masyarakat, bekerja sama dengan aparatur kelurahan yang akan membagikan langsung ke masyarakat di masa PPKM darurat ini. Kembali Audrey. Ya, di Medan masih diperbolehkan sholat berjemaah di Hari Raya Idul Adha hari ini. Sementara di Bandung dan juga Makassar ditiadakan sementara waktu. Terima kasih rekan-rekan, ada Jaka Priyatna di Medan, ada Reza Pratama di Bandung, dan terakhir ada Winda Anggraini dari Makassar, Sulawesi Selatan.